Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Evi Luciana M. Biomed. Saya merupakan dosen di bagian farmakologi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Proses pembelajaran pada pendidikan dokter di FK Unsri adalah dengan sistem KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Sehingga sistem pembelajaran setiap semester dengan menggunakan sistem blok yang merupakan integrasi dari berbagai bidang ilmu kedokteran. Saya mengampu sub mata kuliah di berbagai blok. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah di blok 10 terapi obat nutrisi dengan sub mata kuliah farmakokinetik dasar. Pada blok 10 terdapat 26 sub mata kuliah terintegrasi atau integrated teaching, ada 1 kali tutorial atau diskusi kelompok dan 6 kali praktikum. Pada saat proses pembelajaran, saya menerapkan konsep DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang diterapkan pada sub mata kuliah farmakokinetik dasar pada blok 10 terapi obat dan nutrisi. Metode dengan perkuliahan saya pada integrated teaching adalah dengan kuliah tatap muka menggunakan PowerPoint. Kemudian ada sesi interaktif tanya jawab pada saat kuliah yang kemudian akan dievaluasi ataupun assessment berupa kuis di akhir kuliah untuk mengetahui tingkat penyerapan ilmu pada mahasiswa. Saya juga melaksanakan proses tutorial yang merupakan salah satu proses penting pada sistem pendidikan Fakultas Kedokteran yang berbasis kompetensi. Melalui tutorial atau diskusi kelompok akan dibagi menjadi satu kelompok yang berisi 8 sampai dengan 10 mahasiswa yang kemudian akan diberikan paparan lebih awal terhadap kasus klinik yang kemudian berbentuk skenario yang akan dibahas bersama. Peran tutor sangat penting pada proses tutorial karena tutor ataupun dosen berperan menjaga proses pembelajaran berbasis student center saat proses diskusi. Peran tutor adalah menyampaikan hasil diskusi dan meluruskan hal-hal yang keluar dari panduan diskusi yang telah disusun oleh blok. Kemudian, tutor akan menilai penilaian formatif mahasiswa yang meliputi keaktifan mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, dan juga kemampuan afektif dari mahasiswa. Metode asesmen akhir pada blok 10 adalah ujian berbasis komputer dengan bentuk multiple choice questions untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran pada blok 10 yang telah diberikan melalui integrated teaching dan tutorial. Sub mata kuliah pada blok 10 yang saya ampu adalah farmakokinetik dasar yang merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari dan membahas tentang bagaimana tubuh memproses obat setelah dikonsumsi, kemudian bagaimana obat tersebut akan masuk ke tubuh manusia. Tujuan pembelajaran dari sub mata kuliah farmakokinetik dasar adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami proses masuknya obat, kemudian memahami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan kemudian bagaimana obat tersebut akan diekspresikan. Tujuan pembelajaran dari sub mata kuliah saya, yaitu farmakokinetik dasar, mendukung tercapai tujuan pembelajaran pada akhir blok 10, yaitu diharapkan setelah menyelesaikan blok 10 terapi obat dan nutrisi, mahasiswa memahami berbagai aspek tentang farmakodinamik dan farmakokinetik yang mencakup mekanisme kerja, efek samping, dosis yang tepat, dan interaksi obat dengan makanan. Selanjutnya, kita akan melihat cuplikan video pengajaran sub mata kuliah farmakokinetik dasar pada blok 10 di Prodi Pendidikan Dokter FK Unsri dengan metode kuliah integrasi dan tutorial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Evi Luciana M. Biomed, saya dari bagian farmakologi FK Unsri. Kebetulan saya hari ini akan mengajarkan mata kuliah tentang farmakokinetik dasar pada blok 10 ya. Sudah tahu kan blok 10 itu terapi obat dan nutrisi. Oke, baik, sebelum saya mulai kuliah hari ini, saya akan absen ya. Yang saya panggil, boleh angkat tangannya ya deh ya. Ada Nadia Putri. Oke, baik. Fahri. Jasmine Mutia. Oke. Alia. Baik. Ananda. Cukup ya. Nah, untuk sebelum kita memulai kuliah hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, Dek ya. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke kuliah hari ini yang sesuai pada RPS pada blok 10 ya Dek. Jadi kalau kita kuliah itu harus sesuai dengan rancangan pembelajaran semester. Tapi kalau di kita namanya rancangan pembelajaran blok. Nah, itu apa aja sih tujuan pembelajarannya yang harus sesuai dengan rancangan pembelajaran blok itu? Yaitu pertama, memahami konsep dari root of drug administration pada mata kuliah kali ini ya Dek ya. Yang kedua, kemudian memahami konsep dari absorpsi. Dan yang ketiga, memahami konsep distribusi. Yang keempat, memahami konsep metabolisme. Dan yang terakhir adalah memahami konsep dari ekskresi ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau bertanya sebelum kita mulai? Belum ada ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu deh, apa itu arti dari farmakokinetik. Farmakokinetik adalah bagaimana suatu obat akan masuk ke dalam tubuh kita. Dia akan masuk kemudian berdistribusi di dalam tubuh kita ya. Sedikit berbeda dengan farmakodinamik. Kalau farmakodinamik nanti bagaimana obat tersebut akan memberikan efek di tubuh kita. Oke, sebelum kita masuk ke konsep dari farmakokinetik, kita harus tahu dulu yang penting juga adalah bagaimana obat tersebut masuk ke dalam badan. Baik itu nanti ada yang namanya perinhalasi, kemudian ada peroral, ada juga perinjeksi. Kalau perinjeksi kita kenal sebagai ada yang namanya intravena, kemudian intramuskular, kemudian subkutan ya. Oke. Nah, ini penting ya. Lihat dari gambar ya deh ya. Route of administration. Kalau pada route of administration, kita lihat kalau di sini ada drug concentration blood. Jadi konsentrasi obat pada darah. Itu ada yang intravena, pemberian intramuskular dan subkutan sama peroral. Di sini pemberian intravena langsung tinggi konsentrasinya deh, dan juga akan hilang kemudian dalam waktu yang cukup lama. Tapi yang bertahan cukup stabil di dalam darah adalah yang peroral. Tapi apakah dosis peroral akan sama dengan dosis per injeksi? Tentu beda ya deh ya. Tapi kalau kita ingin dia bertahan cukup lama dalam badan kita dengan konsentrasi yang sama seterusnya adalah dengan yang peroral ya. Oke, kemudian tadi kan kita udah bahas farmakokinetik. Ada nggak tahu yang pembagian farmakokinetik itu apa aja? Oke, silakan. Siapa namanya dek? Itu dokter, untuk farmakokinetik itu kan tadi dijelaskan perjalanan obat dalam tubuh kita. Nah, untuk perjalanan itu ada 4, yaitu ada absorpsi, distribusi, ekskresi, dan metabolisme. Oke, baik ya, sudah tepat ya. Jadi kalau untuk farmakokinetik itu ada 4 bagian, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama absorpsi. Absorpsi itu bagaimana nanti obat tersebut akan diserap di badan kita setelah dia masuk. Tadi ada route administration-nya ya, ada perinhalasi, peroral, sama perinjeksi. Nanti apa aja sih yang mempengaruhi? Ada biological factor, physicochemical, sama pharmaceutical. Maksudnya apa? Nanti bagaimana nanti tempat pemberiannya di mana, kemudian viskositasnya bagaimana, dan bentuk dari obat itu sendiri ya, mempengaruhi absorpsi dari obat-obat tersebut ya. Kemudian juga penting adalah bagaimana obat tersebut akan menembus membran sel untuk masuk ke sel. Jadi obat tersebut masuk ke sel itu terbagi atas pasif difusi, facilitated difusi. Bedanya apa? Kalau pasif difusi dia langsung dari bergerak konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, langsung masuk ke sel. Bedanya kalau facilitated difusi perlu transporter, tapi tetap tidak perlu energi. Yang perlu energi kira-kira yang mana? Ya, active transport. Dia membutuhkan energi dari ATP menjadi ADP, kemudian baru bisa masuk ke sel. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya sampai sini? Belum ya? Oke, langsung kita masuk ke distribusi. Kalau distribusi itu adalah bagaimana obat tersebut akan disalurkan ke targetnya nanti, terbagi atas nanti bagaimana dia terikat dengan protein. Ada istilahnya plasma binding protein. Kemudian ada bagaimana penyerapannya, kemudian nanti bagaimana dia, apakah dia bisa menembus sawar darah otak atau tidak, dan juga yang paling penting pada ibu hamil
bagaimana nanti dia menembus plasenta atau tidak, karena dia apakah akan diekskresikan ke ASI atau tidak ya. Nah ini ya, tadi kita bahas juga ada namanya free drug sama bound drug ya. Jadi obat-obatan yang terikat pada protein plasma akan bertahan lama konsentrasinya di dalam darah. Obat-obatan yang berbentuk bebas kemudian akan diekskresikan ya. Jadi yang terikat di protein plasma dia akan lebih lama bertahan di badan kita. Hati-hati dengan obat tersebut karena bisa menimbulkan efek toksik ya. Kemudian metabolisme. Organ utama metabolisme apa deh? Hati ya. Di hati ada organ utama untuk metabolisme. Kenapa di sana ada enzim-enzim seperti sitokrom P450 ya. Jadi nanti bagaimana obat tersebut bermetabolisme di hati. Ada juga nanti yang kita kenal sebagai first pass metabolism. Jadi obat yang mengalami first pass metabolism tidak akan sampai 100% menuju sistem ini. Makanya pemberiannya tidak boleh per oral, harus dengan cara lain, boleh sublingual, boleh injeksi ya. Oke. Kemudian metabolisme itu terbagi di atas fase 1 dan fase 2 ya. Nah, ekskresi, bagaimana obat tersebut akan dieliminasi atau dikeluarkan dari badan kita. Organ utama pada ekskresi adalah ginjal ya, keluar dalam bentuk urin. Kemudian ada juga nanti dalam bentuk saliva dan keringat ya. Tapi kalau pada ginjal ada 3 proses utama yang harus kita ketahui pada saat ekskresi. Yang pertama filtrasi glomerulus, dan kedua sekresi dari tubulus, dan yang terakhir adalah fase difusi pada ginjal ya. Nah ini adalah waktu paru, waktu di mana obat tersebut konsentrasinya pada saat eliminasi mencapai menjadi setengahnya ya. Dia itu pada proses eliminasi. Oke, cukup sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Oke baik. Silakan, siapa namanya deh? Perkenalkan, nama saya Akil, dokter. Mau izin bertanya, tadi di waktu paru dokter, itu gimana contoh obat, gimana contoh waktu baru pada obat itu? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi waktu paru itu adalah bagaimana obat tersebut mencapai setengahnya dari dosis pertama. Misalnya waktu paru obat A itu adalah 5 jam. Dosis awalnya 10 mg. Setelah 5 jam berikutnya, setengahnya berarti berapa deh? 5 mg. 5 jam berikutnya berapa waktu parunya? 2,5 mg. Artinya dosis eliminasinya setengah dari dosis awalnya. Gitu ya, paham deh? Paham? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan kuliah hari ini. Cuma nanti setelah ini ada evaluasi singkat dari saya dengan aplikasi Kahoot untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan ini sudah bisa diterima dengan baik atau tidak. Oke, disiapkan handphone masing-masing, dibuka aplikasi Kahoot-nya. Baik ya, kita mulai ya. Oke, silakan dilihat di layar, kemudian nanti ada pin, kalian masuk. Nah, silakan ya dek ya, kalau pin itu atau bisa di-scan untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan sudah diterima dengan baik ya. Oke, kita mulai ya. Ada 5 soal, silakan lihat ke layar ya dek. Pilihannya bisa lihat di handphone masing-masing. Saya mulai, oke? Baik, pertanyaan pertama.
Ilmu yang mempelajari bagaimana perjalanan obat untuk masuk ke tubuh manusia disebut. Bisa kalian nanti pilih ini handphone apakah warna merah, biru, oranye atau hijau. Oke, 16 orang yang sudah benar, berarti sudah lebih dari 50% ya Dek ya. Kemudian oke, lanjut ya. Benar atau salah, injeksi intravena mempunyai konsentrasi awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian obat per oral. Benar warna biru, merah yang salah ya. Silakan dipilih. Oke, udah lebih dari 50% ya, sudah hampir 90% benar semua ya Dek. Lanjut ya. Salah satu contoh farmakokinetik adalah apakah absorpsi, metabolisme, distribusi, atau semuanya benar. Nah, yang mana ya? Silakan dipilih. Oke, lanjut ya. Oke, yang keempat, mekanisme absorpsi obat-obatan yang memerlukan energi untuk bisa menembus membran sel adalah transport pasif, fasilitatif difusi, transport aktif, atau endositosis. Oke, 90% ya, udah bisa semua. Oke, soal yang terakhir, benar atau salah, waktu paruh adalah waktu yang diperlukan kadar obat dalam plasma pada fase eliminasi menjadi 1/4 dosis awal. Betul atau salah? Oke, ya. Artinya kalau saya di sini dari total yang ikut sekitar 95% ke atas yang sudah bisa berhasil menjawab benar. Artinya sudah paham ya kuliah hari ini ya. Oke, kalau sudah paham, saya tutup kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Dr. Evi Luciana dari bagian farmakologi FK Unsri. Hari ini kita akan berdiskusi tentang skenario A pada blok 10 terapi obat dan nutrisi ya Dek ya. Hari ini adalah tutorial tahap pertama dari 2 tutorial yang ada pada blok 10. Pada tutorial yang pertama ini, siapa yang moderatornya Dek? Saya Oke, berarti nanti siapa namanya? Hana ya. Nanti Hana yang memimpin teman-temannya untuk diskusi pada hari ini ya, supaya nanti tutorial pada hari ini bisa menjawab tujuan dari pembelajaran sesuai dengan blok 10 ya. Oke, silakan dipimpin moderator. Terima kasih. izin memulai dokter. Selamat siang dokter dan teman-teman. Hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan tutorial tahap yang pertama skenario A dari blok 10. Sebelumnya saya izin untuk membacakan peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh makan selama tutorial berlangsung. Kedua, diperbolehkan minum. Tidak boleh menyanggah pendapat anggota yang belum selesai bicara. Jika ingin izin ke toilet, silakan izin terlebih dahulu. Tidak boleh menyanggah pendapat, kemudian angkat tangan terlebih dahulu jika ingin berpendapat. Baiklah, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Baiklah, berdoa dicukupkan. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu membaca skenario. Di sini saya izin untuk membacakannya. Tuan Cik Agus berusia 66 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala dan tekuk berat. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan istilah untuk diklarifikasi, silakan untuk angkat tangan. Ya, silakan ya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk mengklarifikasi CHF. Jadi CHF pada congestive heart disease, di mana kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah yang cukup untuk kebutuhan tubuh. Baik, apakah ada lagi? Ya, silakan. Baik, saya izin mengklarifikasi istilah kaptopril, yaitu penghambat enzim pengubah myostatin atau ACE yang digunakan dalam terapi hipertensi dan gagal jantung. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin mengajukan? Sepertinya sudah tidak ada. Kita lanjutkan ke tahapan identifikasi masalah. Kepada teman-teman yang mempunyai pendapat, silakan untuk angkat tangan. Silakan Rani. Baik, terima kasih moderator. Izin identifikasi masalah ini berdasarkan skenario ini.
lanjut dari lakukan cek up usia 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala dan takut berat karena yang merupakan keluhan utama yang menyebabkan Ciagus datang untuk berobat ke puskesmas. Menurut saya itu merupakan masalah dengan konsen yang paling utama. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apa ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, sudah tidak ada. Kita lanjutkan ke tahapan analisis masalah. Mulai dari keluhan utama terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan untuk masalah ini, silakan untuk angkat tangan. Silakan, boleh. Izin menambahkan analisis masalah bagaimana hubungan sakit kepala dan bengkak berat dengan hipertensi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Saya moderator menambahkan analisis masalah yang kedua, bagaimana interpretasi dari hasil pemeriksaan fisik Ketua Ciagus. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, Budi. Baik, terima kasih moderator. Saya izin mengajukan pertanyaan, apakah terapi kandersatan pada skenario ini sudah tepat? Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, sepertinya sudah tidak ada. Karena analisis masalahnya sudah selesai, kita masuk ke tahapan untuk pengajuan learning issue kepada teman-teman yang mempunyai pendapat untuk learning issue yang akan kita bahas. Silakan untuk angkat tangan. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin mengajukan learning issue yang pertama itu cognitive failure atau CHF, dan yang untuk yang kedua itu gizi dan makanan. Terima kasih. Apakah ini sudah dirasa cukup, teman-teman? Oke. Ke tahapan terakhir yaitu membuat hipotesis dari masalah pada skenario ini. Kepada yang punya pendapat, silakan untuk berpendapat. Silakan ya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin mengajukan hipotesis yaitu Tuan C. Agus 66 tahun mengeluhkan sakit kepala dan tembok berat sehingga didiagnosis dokter menderita hipertensi tingkat 2 dan mendapatkan terapi kandersatan, furosemid serta spironolactone. Terima kasih moderator. Terima kasih Saudari Lira. Seluruh tahapan pada skenario B yang tahap pertama itu sudah selesai. Saat ini saya memohon kesediaan Dr. Evi memberikan pendapat atas hasil diskusi kami. Oke, baik, terima kasih moderator. Tadi saya sudah lihat jalan diskusi sudah cukup baik ya. Mungkin ada sedikit yang mau saya tambahkan pada learning issue, mungkin nanti ditambahkan CHF-nya itu nanti etiologinya, kemudian nanti faktor resikonya, kemudian bagaimana cara mendiagnosisnya, kemudian nanti bagaimana tata laksananya ya. Itu aja menurut saya sudah cukup baik diskusi hari ini. Nanti dibagi learning issue-nya sesuai dengan pembagian ya. Ketemu lagi nanti kita di tutorial kedua. Silakan moderator untuk ditutup. Terima kasih dokter untuk pendapat dan masukan yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berdiskusi dengan aktif. Karena kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Baiklah, kita akan bertemu kembali pada tutorial tahap yang kedua. Terima kasih. Selamat